Dalam sebuah aula terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 25 kursi, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam aula tersebut adalah berarti di sini yang ditanyakan ialah jumlah kursi dalam aula tersebut. Nah, artinya kalau misalkan yang ditanyakan ialah jumlah kursi dalam aula tersebut, berarti yang ditanyakan ialah total kursi yang ada di dalam aula itu, gitu. Kursi yang ada di aula tersebut. Nah, sama dengan berapa gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di soal, di sini dalam sebuah aula terdapat 15 baris kursi. Baris paling depan terdapat 25 kursi. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh kan misalkan aula gitu ya. Jadi ini banyak kursi gitu, ada banyak kursi di sini. Nah, untuk meletakkan kursi ini kan berarti ini tuh kan dihitung dalam per baris gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian di sekolah gitu ya, kalian numpukin kursi gitu. Kalau misalkan ada acara, berarti kan kursinya kan ditumpuk dalam, bukan ditumpuk sih, tapi disusun gitu ya. Disusun per baris gitu. Jadi ini juga disusun per baris. Nah, jadi ini barisan pertama misalkan. Kita misalkan B1. Terus yang ini barisan kedua. Kita misalkan B2. Terus dilanjut ke B3, B4, B5 gitu. Sampai di sini ada 15 baris kursi. Sampai di sini ujung yang paling belakang ini itu yang ini kira-kira ini tuh barisan ke 15 gitu. Kan ibaratnya kalau kalian baris gitu ya. Berarti kan dari depan gitu ya. Ke depan terus ke belakang. Ini baris nih. Terus dilanjut ke belakang. Dilanjut ke belakang gitu. Sampai ke 15. Maksudnya baris ke 15 gitu ya. Artinya baris ke 15 itu paling belakang gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus di sini kan barisan paling depan terdapat 25 kursi. Nah, kalau kita lihat di sini berarti B1-nya 25. Artinya 25 kursi gitu ya. Terus, baris berikutnya 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jadi, semula di sini 25 kursi. Nah, dilanjut ke B2. Nah, B2 ini kan tadi katanya 2 kursi itu lebih banyak dari baris di depannya. Artinya kalau semula ini 25, berarti ini bertambah 2 kursi gitu. Jadi nanti makin panjang gitu. Ini juga nanti makin panjang kursinya. Jadi makin lebar gitu maksudnya. Gitu. Jadi B2 ini karena pertama 2 kursi berarti jadinya 25 tambah 2 sama dengan 27 kursi. Gitu juga dengan yang ini. Bertambah 2 dari barisan yang di depannya. Yang semula di B2 ini ialah 27 kursi. Nah, berarti di barisan ketiga jadinya 2 tambah 27 sama dengan 49 kursi. 29 kursi. Nah, gitu dilanjutkan ke barisan keempat. Oke, di sini aku tulis B3. Terus yang ini berarti B4. Nah, sampai ke sini nanti bertambah lagi 2. Jadinya 2 tambah 29, jadinya 31 kursi. Nah, gitu seterusnya sampai barisan ke-15. Jadi nanti di barisan ke-15 itu makin panjang gitu kursinya.
Nah, sehingga dari barisan pertama sampai barisan ke-15, ini tuh yang ditanyakan ialah total kursi yang ada di aula tersebut. Berarti kan total dari baris pertama sampai baris ke-15 gitu ya. Nah, karena ini tuh soal barisan, berarti yang ditanyakan itu ialah kalau total berarti S gitu ya. S apa? S 15 karena di sini ada 15 baris kursi. Jadi yang ditanyakan di sini adalah S 15. Gitu. Oke. Karena ini tuh S gitu ya, berarti kita ubah ini itu barisan ini tuh semua jadi deret. Jadi deret itu kan identik dengan tanda plus gitu ya. Atau tanda min juga bisa. Jadi kita ambil tanda plus gitu. Karena kan di sini semuanya positif angkanya. Jadi kita ambil tanda plus. Jadinya kita mulai dari B1, berarti B1 tambah B yang kedua, maksudnya barisan kedua, terus tambah barisan yang ketiga, terus tambah barisan yang keempat, sampai ditambah barisan ke-15. Berarti gini gitu ya. Oke. Berarti dari sini kita langsung substitusin aja. Di sini berarti 25 kursi, kita ambil angkanya aja. 25, terus dilanjutkan ke 27 di barisan kedua, terus dilanjutkan ke barisan ketiga, itu 29, terus dilanjutkan ke barisan keempat, itu 31 gitu ya. Sampai ke barisan 15. Nah, kita misalkan U gitu ya. Jadinya di sini U15. Nah, sehingga dari sini kita cari S15. Artinya total seluruh kursi tersebut gitu. Oke. Berarti dari sini kita coba cari tahu dulu apakah ini tuh barisan aritmetika atau geometri gitu ya. Deret gitu. Deret aritmetika atau deret geometri gitu ya. Karena kan ini deret gitu ya. Jadi harusnya deret aritmetika atau deret geometri. Oke. Berarti kalau untuk mencari apakah ini tuh deret aritmetika atau deret geometri, berarti kita coba cari beda atau rasionya gitu ya. Nah, kita coba di deret aritmetika. Nah, berarti kita cari bedanya. Di mana bedanya itu coba kita samakan. U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2. Di mana rumus deret aritmetika itu diambil bedanya itu sama dengan UN tambah 1 dikurang UN. Di mana N-nya itu ialah anggota bilangan asli. Jadi N itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Jadi misalkan kalau kalian ambil N sama dengan 1, jadinya ini tuh N-nya jadinya kan 1. Nah terus tambah 1 jadi 2. Nah terus ini jadi 1, jadinya U2 kurang U1. Jadilah yang ini. Gitu juga kalau kalian ambil N sama dengan 2, nanti jadilah ini. Gitu ya kalau kalian substitusiin ke sini. Nah, sekarang kita coba samain. Apakah ini tuh sama gitu ya? Oke, kita buktikan. Ini tuh berarti kan U1. Terus yang ini berarti U2. Terus yang ini U3. Terus yang ini U4. Nah, berarti U2 kurang U1 berarti 27 kurang 25. 27 kurang 25 sama dengan U3 kurang U2. Berarti 29 kurang 27. 29 kurang 27. Gimana kalau kita kurangkan ini jadi 2, terus yang ini jadi 2. Nah, kalau kita lihat di sini, 2 kan sama dengan 2. Artinya apa?
bedanya sama-sama 2. Nah, kalau sama-sama 2 berarti ini tuh merupakan barisan aritmetika gitu ya. Deret aritmetika gitu ya. Kok jadi barisan lagi gitu ya. Deret aritmetika. Nah, kalian juga bisa coba cari tahu apakah ini tuh barisan deret geometri. Deret geometri atau tidak gitu. Dengan cara kalian coba ambil rasionya, yaitu U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Dimana rumus rasionya diambil dari UN tambah 1 per UN. Jadi N-nya itu juga merupakan anggota bilangan asli. Berarti N-nya dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, nanti kalau kalian coba gitu ya, nanti rasio di sini itu beda dengan rasio yang di sini. Pasti itu beda gitu. Kalian bisa buktiin sendiri supaya kalian bisa mantap gitu ya untuk belajar tentang materi ini gitu. Oke. Karena kita udah tahu ini deret aritmetika, berarti kita udah gampang gitu ya untuk menentukan S15-nya. Dimana S15 berarti diambil dari rumus Sn di deret aritmetika. Dimana rumus Sn itu sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Atau Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Nah, kalian bisa gunain cara ini atau cara ini. Dimana kalau kalian substitusikan S15, ini S15 ya? Oh iya, S15. Oke. Dimana nanti kalau kalian substitusiin N sama dengan 15, nantinya kan jadinya 15 per 2 kali A tambah U15. Nah, nanti kalian cari U15-nya, nanti dapat hasilnya gitu. Untuk mencari S15 dari sini. Nah, tapi biar lebih gampang, kita langsung ke sini aja. Karena kan kita udah dapat bedanya. Nah, untuk mencari A juga gampang gitu kan. Nah, berarti kita coba cari S15 dari rumus yang ini. Dimana S15 berarti sama dengan 15 per 2 kali 2A tambah 15 kurang 1 karena N-nya 15, terus dikali B. Oke, berarti kita dapatkan S15 sama dengan 15 per 2 kali 2A tambah 15 kurang 1 itu 14, terus dikali B. Nah, sekarang kita kan tadi udah dapat B-nya tadi, yaitu 2. Nah, terus kita cari A-nya. A itu kan kalau di deret aritmetika itu sama aja dengan U1. Nah, di barisan aritmetika juga gitu. Di barisan geometri juga gitu. Di deret geometri juga gitu. A itu selalu U1 gitu ya. Nah, sehingga karena di sini U1-nya 25, berarti A-nya 25. Oke, berarti kita tinggal substitusiin A-nya 25, B-nya 2 gitu ya. Berarti S15 sama dengan 15 per 2 kali 2 kali 25 tambah 14 kali 2. Gitu ya. Oke. Dimana dari sini, coba kita perhatikan 2 kali 25 tambah 14 kali 2. Nah, ini tuh kan ada sama-sama 2 ya. Nah, berarti kan 2-nya bisa kita keluarin. Nah, kalau kita keluarin jadinya tinggal yang ini. Karena kan kita udah ambil yang ini. Jadinya tinggal 25 ditambah. Terus yang ini berarti tinggal 14. Jadinya 2 kali 25 tambah 14 kali 2. Ini tuh sama dengan 2 kali 25 tambah 14. Jadi kita gunain cara distributif gitu ya.
Oke, berarti ini sama dengan 15 per 2 kali 2 kali 25 tambah 14. Jadinya 2-nya bisa kita coret, jadinya kita tinggal kaliin. 15 dikali, ini tuh berarti 39. Nah, sekarang kita tinggal kaliin. 15 kali 39 berarti 5 kali 9 45, 9 kali 1 9 tambah 4 13. Terus 15 kali 3 itu 45. Jadinya kalau kita jumlahin jadinya 5 8 5 gitu ya. Oke, berarti hasilnya sama dengan 585. Oke, berarti kita dapatkan total dari kursi yang ada di aula tersebut ialah 585 gitu. Oke. Kalau kita lihat di sini berarti jawabannya ialah opsi A gitu. Oke.